Qin Yichen mendengarkan untuk waktu yang lama, mengerutkan kening dan menyimpulkannya. Mungkinkah itu berarti Gada Tua Kasan adalah Tuan Ana? Guru menyebutnya ayah baptis. Yah, lupakan saja. Tuan seperti seorang ayah. Qin Yichen terlalu malas untuk peduli. Dengan tatapan menyipit, Qin Yichen menganggur dan bosan. Dia melepas karangan bunga duri di kepala Ana dan bermain dengannya. Jadi, Kasa membiarkanmu datang? Siapa yang mengira bahwa tubuh halus Ana bergetar, dan napasnya yang cepat membuat wajah Kiao semakin memerah, terutama air suci yang hangat dan cerah ini, yang membuat matanya yang indah seperti permata emas darah bersinar. Ya, meskipun Ana bodoh, dia akan melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan yang agung. Ana tidak sabar untuk mengungkapkan posisinya. Dia berlutut di kaki Qin Yichen setelah berbicara. Tubuhnya tampak gemetar karena kegembiraan. Reaksi semacam ini hanya terlihat oleh Qin Yichen di Qianshui. Mendesis. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, bermain-main dengan karangan bunga duri dalam ketakutan. Dia mengerti bahwa sebelum dia mandi, tongkat Dewa Tua berbisik kepadanya dengan senyum seperti krisan, mengatakan bahwa segera akan ada orang percaya yang paling saleh untuk dilayani. Diri yang hebat. Melihat wajah tua tongkat Dewa Tua yang keriput, Qin Yichen kedinginan, berpikir bahwa tongkat Dewa Tua itu akan mengaku saleh. Jadi dia segera menendang dan menendang Kasa. Hanya bercanda, tongkat Dewa Tua ini masih ingin mandi untuk dirinya sendiri. Tanda seru. Lumpur di tubuhnya setidaknya adalah Dao Jing. Bisakah Anda memberikannya padanya? Qin Yichen mengerutkan kening ketika melihat Ana, yang akan berlutut, bahkan jika bukan karena Muci, yang akan tetap berdiri dengan rambut pirang yang indah. Tongkat Dewa Tua ini bagus. Ini untuk merayu Tuhan agar membuat kesalahan. Qin Yichen mencibir di dalam hatinya, tetapi masih memiliki senyum di wajahnya. Kamu, kembali dan beritahu Tuan, aku tidak membutuhkan layanan semacam ini. Ledakan. Qin Yichen tidak menyangka bahwa begitu suaranya jatuh, dahi putih Ana mengetuk lantai dengan keras, ekspresi wajahnya panik, dan suaranya yang menangis menjadi lebih menyedihkan. Wei, Dewa yang Agung, tolong, maafkan kekotoran Ana. Tolong, jangan berani meninggalkan Ana. Pelayanmu selalu menjaga kesetiaan untuk menerima ujian apapun. Ana ketakutan, jika dia didorong oleh Dewa Agung ketika dia keluar, ayah baptis pasti akan menegur dirinya sendiri karena tidak cukup saleh. Bagaimana dia bisa layak untuk saudara-saudaranya di gereja? Mengapa mereka menganggap diri mereka sebagai orang suci? Mereka pasti akan merasa kotor. Ditinggalkan oleh Tuhan. Qin Yichen juga ketakutan. Bagaimana dia bisa bersujud di setiap kesempatan? Apakah saya dewa yang agung atau inkarnasi setan? Kamu bangun dulu. Qin Yichen panik. Meskipun dia berada di negeri asing, kaisar jauh dari langit, dan dia mengakui bahwa mata Ana murni, seperti kue yang lezat, yang membuat orang ingin mencicipi itu. Tapi satu berpikir bahwa Wen Qing pasti kuyu sekarang. Hati Qin Yichen itu melonjak ke atas. Namun, Ana tidak berani bergerak, yang menyebabkan Qin Yichen memicu api yang tidak diketahui. Apakah tongkat Dewa Tua itu ingin melihat leluconnya sendiri? Aku bertanya padamu. Apakah kamu tidak percaya pada cahaya? Dalam doktrinmu, apa 7 dosa nafsu yang mematikan? Tongkat Dewa Tua itu menghasutmu untuk berbuat dosa seperti ini? 7 dosa mematikan? Tanda seru. Jika dia melakukan 7 dosa mematikan, apalagi dia tidak akan lagi menjadi orang suci yang percaya pada cahaya. Dia harus diikat di kayu salib dan menyucikan jiwa jahatnya dengan cahaya dan api suci. Ana gemetar dan hampir pingsan. Qin Yichen bersumpah bahwa sama sekali tidak ada kekuatan gaib dalam kata-katanya, dan dia tidak akan menyetrum gadis lemah ini, tanpa menyentuh porselen seperti ini. Ana ketakutan, dan ketakutan ini membawa serta penghinaan yang tak tertandingi di mata Dewa yang Agung. Apakah pelayanannya yang saleh hanyalah nafsu jahat? Ternyata saya terlalu kotor, dan ada setan di jiwa saya. Ya Tuhan, tolong beri orang percayamu kesempatan untuk menebus jiwa mereka. Ini adalah kemuliaan tertinggi dari pelayanmu untuk melayanimu. Melihat rasa malu dan ketakutan itu, tetapi dengan panas api yang saleh untuk menekan mata ketakutan, senyum Qin Yichen berangsur-angsur membeku. Pada saat itu, dia tidak lagi merasakan lelucon, tetapi entah kenapa jijik dan jijik. Ya, hanya jijik. Kekuatannya sendiri sangat kuat, dapat dimaafkan untuk disalahartikan oleh tongkat Dewa Tua sebagai kedatangan Dewa Agung. Sama seperti Raja Surgawi Kaisar Surga turun keras kecil lainnya. Dan dia pasti akan ditawari sebagai leluhur. Tidak hanya itu harus dipersembahkan, tetapi semua jenis harta juga harus dipersembahkan untuk menyenangkan. Dan tentu saja ada banyak cara untuk menyenangkan. Wanita cantik yang saling melempar lengan dan pelukan bisa jadi salah satunya. Tetapi metode ini tidak membuat malu Qin Yichen. Ini bukan karena dia bertele-tele, juga bukan karena dia ingin mengiklankan betapa mulianya dia. Ana sendiri yang mengatakan bahwa tongkat Dewa Tua itu adalah ayah baptis tuannya. Dan Tuan mendorong muridnya keluar seperti ini. Qin Yichen mengerti apa yang disebut layanan, dan rasa malu di mata Ana juga menunjukkan bahwa dia juga mengerti. Tapi hal semacam ini tidak boleh ditentang oleh Ana, atau bahkan dibesar-besarkan sedikit.
Itu normal bagi seorang wanita suci untuk mempertahankan kepolosannya sampai mati. Mengapa dia merasakan kehormatan tertinggi? Apakah hal semacam ini terhormat? Memikirkan hal ini, ekspresi Qin Yichen berangsur-angsur menjadi tenang. Dia memandang Ana, dan Shen Yin langsung menembak jiwanya. Katakan, mengapa kamu merasa terhormat? Tubuh halus Ana bergetar. Tetapi siapa yang mengira bahwa penggunaan suara ilahi Qin Yichen kali ini, tidak hanya tidak membuatnya takut lebih dari sebelumnya. Sebaliknya, itu membangkitkan api di jiwanya, mengangkat wajah yang lembut, seperti kehendak Kaisar Feng Tian. Jawaban umum. Karena, mampu menyambut kemuliaan Tuhan. Sungguh, itu adalah kehormatan tertinggi Ana. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, mengangkat telapak tangannya, dan sinar kekuatan ilahi berdetak di telapak tangannya. Saya telah membahas masalah ini dengan tongkat Dewa Tua. Sepertinya dia tidak ingat untuk mengalahkannya. Ngomong-ngomong, itu masih karena aku lebih kuat darimu, dan aku bangga menjadi kuat. Apakah ini yang disebut cerah? Ana terus gemetar. Tidak seperti ini. Dia awalnya berpikir bahwa melayani pemandian Tuhan Yang Maha Esa adalah ujian yang paling sulit. Tampaknya jika Anda ingin melayani Tuhan Yang Agung, Anda harus melalui lapisan ujian terlebih dahulu. Pertanyaan Tuhan tentang dirinya adalah waktu untuk menguji kesalehannya. Maka orang suci yang bijaksana dan saleh itu segera berkata dengan nada yang hampir tidak dapat dibantah oleh Qin Yichen. Karena segala sesuatu di dunia ini dianugerahkan oleh Tuhan. Bagi kami, hanya dengan iman yang paling setia kami dapat membalasnya. Sebuah hadiah. Qin Yichen menyipitkan matanya. Sangat bagus. Meskipun kedengarannya sangat berbelit-belit, tetapi beberapa ras yang sama yang didominasi oleh dewa dan iblis yang disebutkan Muming kepadanya ditekan dengan cara ini. Jika Anda ingin memusnahkan klannya, Anda harus terlebih dahulu menghancurkan sejarahnya. Sebagian besar anggota suku dari 3.000 alam Dao yang menderita di alam menderita diam-diam, dan beberapa yang berani marah tetapi tidak berani berbicara, diam-diam menunggu kesempatan, dan terlebih lagi, benar-benar percaya pada segalanya. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa tidak mengingat kampung halamannya, rumah surga suci. Jika bukan karena dia menyembah Zhan Wuyuan, jika bukan karena penguasa istana tua yang tinggal di kota, mungkin ras manusia dari 10.000 klan benua akan berpikir begitu sekarang.